Oh, diturunin anjir. Ini rumah loh, ini bukan villa, bocah. Gak tahu itu tuh gimana sih, tak paham ini. Ya, ya, ya. Nah, konten itu. Ya, beri konten di betulan kayaknya. Oke. Dari video itu emang kita bacain komennya. Kasihan yang agamanya baik jadi cecoreng oleh kejadian. Iya, anjir. Jujur mau tanya, baju coklat sama hijau itu fungsinya apa? Nggak ada apa-apa anjir. Nggak ada apa. Nggak ada apa. Nggak ada apa-apa. Apa ini? Oh, apa namanya? Mana Kang? Oh iya 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 iya. Padahal ada polisi sama TNI di situ. Kenapa? Lah, ntar dulu. Cuma gitu doang. Jebak agama. Fasis. Tanggapannya oke. Kenapa tiba-tiba oke? Alirannya gimana gitu? Aduh. Sebenarnya sih nggak jadi masalah ya. Tapi kan kok cuma dalam tanda kutip di villa loh. Di villa iki. Villa malah orang marah-marah sampai ada yang wah pokoknya parah 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 parah. Gokil sih kalau itu. Nggak paham aku mah. Nggak paham aku mah. Coba kita lihat lagi. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Ngeri anjir. Suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Kristen fobia, homopedia, Dan pada saat itu kami ngeri-ngeri. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Oh, wow, wow. Saat itu kami semua shock dan kami keluar dari ruangan, masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat sampai anak-anak tidak bisa membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu. Dan itu benar-benar itu bahasa jadi trauma anjir. Wocak bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka kacau. Ini peristiwa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada padahal cuma ritual doang di rumah. Ya villa lah gitu. Apa sih? Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu Pak ya. Kalau bahasa saya retret di Magelang kemarin. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Didi sempat bicara ya, saya dengar iya. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, bukan gereja. Nah, rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, sejuk, suasananya indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang dan Jakarta, yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa,
ada yang Minahasa. Ada Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana. Biasa kumpul di situ. Nah kan dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual. Ya Pak ya? Kan gitu Pak ya? Iya gitu. betul. Ada ritual itu artinya nyanyi Ya, gitu. Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual. Lagu nyanyi dan sejenisnya. Dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil. Ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya. Kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik. Dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Oh iya. Terima kasih. Siap. Wah, tenang nih. Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang mengucapkan baik terima kasih atas kepedulian dan atensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah kewajiban. Wah, sudah kewajiban nih. Pemerintah untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem, Pak. Amin, Sudah. amin, amin. Nah, kita berangkat sekarang, Pak ya. Siap. Oke, terima Nah, kasih. siap. Ini peristiwa Si ibunya. tetangga. Ini akan ini siapa? Desa. Si ibu yang kemarin itu. Iya, tuh. Bukan, kemarin tuh bukan kesalahpahaman, tapi kemarin itu masalah paham. Masalah paham. Masalah paham. Betul, Pak. Ini namanya di sini. Langsung didatengin dong. Maaf ya tangan saya. Gereja di sini. Di sini ada gereja. Oh, ibu simpatisan. Ibu Tuh kan. Protestan. Gereja di sini. Aduh. Oh, GKI. GKI data ya? Oh, di Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya. Karena aku cari aja yang bisa. Kalau di aku kan Manado. Kalau aku di Manado. Jadi kita Ibu keluar Manado, kenapa sih nggak putih? Ya. Ibu Manado, kenapa nggak putih? Atau sudah terlalu panas? Tapi hati putih banget. Aduh, si ibunya. Oh. Manado pada putih. Cucunya nih. Cucunya. Oh, yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Iya, kasihan tuh pada trauma anjir. Nangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ya. Gitu. Soalnya kerusak anjir, rusak rumah orang anjir. Ahmed tuh. Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi juga nggak seberapa banyak. Mobil saya rusak, gitu ya kan? Rusak nih. Ya kerusakan kayak gini nggak terlalu, tapi Saya ini yang ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Karena saya kan kalau kerusakannya saya nyiapin 100 juta ya untuk recovery, untuk bantu semua. Ini gubernur, pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat. Ya Pak ya? Ya. Ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Selesai gitu Bu. Tugas gubernur kan itu Bu. Memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum. Yang kemarin tuh ditindak Dan tuh. kalau ada pelanggaran hukum, Aduh. biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada. Ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak? Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 100 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan.
karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objeknya. Jadi fungsi saya di situ ingin menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan Nah, itu yang penting. Yang bertugas menegakkan hukumnya dalam korupsi. Cukup kan? Selesai. Ya? Beres. Gitu. Yang penting kan kalau warga udah nggak ada masalah kan? Kalau anak di sini dan kemudian saya kerja sama baraknya itu dengan para psikolog. Secara objektif berdasarkan saya dalam intervensi urusan hukum saya serahkan semuanya pasti pendapat itu dari pribadi saya dari pribadi juga udah. kasih nggak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, Oh. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusahaan rumah. Bukan gereja. Bukan rumah ibadah, itu rumah itu. Tapi perusahaan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Di sini ada berarti ada yang provokasi. Wah, berarti bener. Yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda bineka. Iya, makasih Bu. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Iya, rebut-rebut mulu. Rukun semuanya ya. Terima kasih. Ini saya sudah di Sukabumi. Oke, kesimpulannya adalah kok berarti sebenarnya itu ada yang apa namanya provokasi yang kayak yang pasis kanan itu kan. Aduh, itu ngeri sedap tuh. Pantesan sama di orang di mana namanya luar itu suka dicaci maki terus. Ternyata ini Islam yang gak jelas itu. Ya kayak gitu tuh. Dah. Kalau bisa sih jangan terlalu ya itu lagi dah. Waduh, timeline adem ayem tiba-tiba ada yang kayak gini, kocak emang. Dah semuanya masalah udah selesai, sudah ditangani sama si bapak itu. Semisal adem ayem, tinggal lihat proses selanjutnya apakah ditindak tegas apa tidak. Oke, tunggu selanjutnya ya. Oke, bye.